Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kembali kita akan memasuki kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukanlah kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Sekali lagi kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, inilah iman yang makin bertambah, dan kami percaya, bahkan kami mengalami, dan kami akan terus berpegang teguh kepada Engkau, sebab Engkau berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang hari yang ditentukan, hari pertemuan antara kami dengan Engkau. Dan ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkaulah yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan, bukan sebab kuat dan gagah kami, bukan karena kami pandai menjaga diri, tetapi semua adalah karena Engkau yang masih memberikan anugerah kepada kami. Dan hidup yang Kau berikan ini, kami percaya Tuhan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami membalas akan segala kebaikan-Mu dan kebajikan-Mu yang berlaku dalam hidup kami sampai hari ini, bahkan seterusnya dan seterusnya. Berikan kami kekuatan, dan kami akan terus beriman dan percaya kepada Engkau, sampai pada saatnya kami melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam apapun yang menjadi rencana kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang akan berbicara pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya hari ini seperti biasa, hari di mana kita beribadah dan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga ya, kita supaya bisa bersama-sama melakukannya dalam sakramen perjamuan suci atau perjamuan kudus ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dah, sampai di situ saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, satu peristiwa di mana Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali, ya kita sudah tahu bukan kisahnya. Dan hari itu, pagi itu, saya yakin karena dikatakan sesudah sarapan,
Kalau sarapan itu biasanya pagi toh, masa sarapan malam gitu ya. Jadi pagi itu sesudah sarapan, Yesus tiba-tiba bertanya, ya. Ini jadi jelaslah Yesus itu nggak ngasal gitu ya. Jadi Yesus paham banget tentang keadaan, tentang situasi, tentang ekonomi, tentang hati, tentang hubungan, tentang perut gitu ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga paham? Kita harus belajar loh seperti Yesus. Kan memang teladannya adalah teladan Yesus, bukan? Jadi kalau nanya itu seperti Yesus, mau nanya sama Petrus, nanyanya nih hal penting. Ya pokoknya mau penting mau enggak gitu ya. Tentunya lihat dulu situasinya. Dan saat ini Yesus menunggu sampai sesudah sarapan. Jangan lagi lapar ditanya. Lagi lapar ditanya, otaknya nggak mudeng ya. Nggak bisa berpikir, aduh bagaimana mau berpikir nih, kenapa kau nggak bisa berpikir, aku masih lapar. Gitu ya. Jadi jangan kau bertanya ketika lagi lapar, atau kau bertanya ketika lagi capek gitu ya. Istri, para istri ya, biar kiranya Tuhan berikan kau hikmat, Tuhan memberikan kasih di dalam hatimu, sehingga kalau suamimu baru pulang aktivitas, jangan kau berondong dengan 15 pertanyaan. Halo, di sini nggak ada ya. Sementara suamimu baru masukin motornya atau mobilnya baru juga masuk, engkau sudah siap di depan pintu dengan palang pintu gitu. Ini nggak ada. Yang seperti itu cuman adanya di sinetron ya. Di sinetron tentang patah hati, sinetron tentang kecewa gitu ya. Anak-anak Tuhan tidak ada karena sukacita. Loh, kenapa begitu? Iya, sebab diajarkan oleh Yesus. Jadi Yesus bertanya kepada Simon Petrus sesudah sarapan ya. Jadi Yesus bertanya, sudah sarapan? Petrus gitu ya, yang nggak tahu lah bahasa akrabnya, terus pet gitu ya, atau Petrus gitu ya. Pokoknya di sini ditulis, ditanya, apakah engkau mengasihi aku, gitu kan? Lebih daripada semua ini. Gitu. Waduh, Simon kaget tuh, nggak dinyana-nyana, tiba-tiba ditanya seperti itu. Kan Simon juga bilang betul gitu ya, artinya ya elah pakai ditanya gitu ya. Dan Yesus betul bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Kenapa Yesus harus bertanya? Kadang-kadang pengakuan itu juga dibutuhkan. Kau bisa bilang, pokoknya Tuhan tahu segala perkara. Bahkan sebelum aku bicara pun Tuhan sudah tahu hatiku. Seperti pemazmur bilang begitu kan? Itu juga enggak salah. Tetapi dalam konteks ini yang kita baca, itu membutuhkan suatu pengakuan yang tulus, yang keluar dari hati. Dan itu sebabnya Yesus perlu bertanya kepada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seandainya Yesus dalam wujud manusia masih ada dan ada di sebelahmu, lalu dia bertanya seperti itu, mungkin bentuk pertanyaannya lain, karena Yesus melihat setelah engkau diberkati, lalu engkau menjadi begitu semangat bekerja,
lalu engkau begitu bersemangat mengumpulkan hasilmu, asetmu, dan lain-lainnya, sampai seakan-akan engkau begitu mulai menjauh dari sumbernya, dari yang memberi berkat itu. Sehingga Yesus perlu bertanya, seperti Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua itu? Atau mungkin setelah engkau disembuhkan, setelah dokter vonis engkau vonis mati, lalu disembuhkan, lalu engkau menjadi semangat, engkau bersaksi-saksi di mana-mana engkau berada-bada, engkau bersaksi-saksi, lalu tanpa engkau sadari engkau sudah mulai menjauh daripada pemberi kesembuhan itu, sebab engkau terlalu dipuji-puji karena engkau sudah mati hidup lagi dan sebagainya. Lalu engkau bilang dokternya itu juga hebat karena kedokteran sudah selalu semakin meningkat, lalu tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, padahal kau lupa waktu dokter itu bilang pulanglah, berdoalah, cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan. Padahal engkau lupa ketika dokter bilang kepada suamimu atau kepada istrimu, bawalah pulang, kasih makan makanan yang dia sangat suka, yang kadang-kadang dia mau makan lalu kau bilang tidak boleh, sekarang kasih makan. Kadang-kadang kau lupa ketika hal-hal itu terjadi, waktu hamba Tuhan datang dan kau sudah putus asa, lalu Tuhan berbicara, bangun, Tuhan Yesus masih sama dan engkau akan sembuh dengan imanmu karena Tuhan itu mau melakukannya. Engkau sudah lupa. Lalu Yesus jadi bertanya, seperti Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Atau engkau lupa ketika engkau berbisnis sudah terseok-seok, sementara semua sudah berguguran termasuk engkau yang sudah kolaps gitu ya, engkau jajal ini salah mentok, jajal itu rugi, coba ini lagi gagal lagi, lalu teman-temanmu berkata dan engkau sendiri sudah bikin analisa, oh memang keadaannya lagi begitu sulit, oh memang keadaannya memang lagi lesu, lah memang keadaannya seperti itu, lalu engkau siap-siap juga untuk mengencangkan ikat pinggang, makan sehari 3 kali sekarang sekali saja. Apakah seperti itu? Lalu tiba-tiba Tuhan buka jalan dan engkau kaget, lalu engkau terus berusaha, engkau jadi semangat, engkau bangkit lagi, tapi engkau sudah mulai lupa. Lalu Tuhan bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap bahwa kita tetap waspada, dalam tanda kutip ya, ketika hal-hal besar terjadi, hal-hal yang positif, itu jangan sampai kita jadi lupa. Ketika sarapan, sesudah sarapan, ketika rumahmu sudah diisi dengan perabot-perabot yang bagus-bagus, ketika rumahmu sudah dihiasi dengan barang-barang yang kau suka, ketika segala sesuatunya sudah berubah, lalu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihimu. Benar Tuhan, ini adalah karena engkau semuanya. Lalu Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan terlalu sempit, lalu berpikir, oh kalau begitu aku harus jadi pendeta, berdiri di sini menggembalakan domba-domba. Dalam suatu pengertian, apapun yang Tuhan percayakan, yang kau lakukan, bagaikan engkau menggembalakan, bagaikan engkau mengasihi, bagaikan engkau terus membimbing, bagaikan engkau melakukan apa yang Tuhan berikan,
memberkati orang lain dari berkat yang Tuhan berikan, itu juga sama artinya, sama pengertiannya dari sesuatu yang bermakna yang Tuhan bilang setelah engkau sarapan, lalu engkau jawab, aku mengasihi engkau Tuhan, aku paham bahwa segala sesuatu daripadamu. Lalu Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita lanjutkan. Mengapa kita harus beribadah dan melayani? Artinya menggembalakan domba-domba dalam tanda kutip. Mazmur pasal 100 mulai ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Ketika engkau menyadari bahwa semua karena Tuhan, ketika engkau menjawab pertanyaan yang Yesus berikan, ya Tuhan, aku mengasihimu, dan beribadah serta melayani karena menyadari bahwa kita adalah umatnya dan kita adalah ciptaannya. Jadi ada dasarnya ketika engkau digerak oleh Tuhan dan engkau beribadah dan engkau bahkan menjadi pelayan, itu adalah karena menyadari bahwa kita adalah umat gembalaannya, menyadari bahwa kita adalah apa? Yes, bahwa kita adalah ciptaannya. Hal yang kedua, Mazmur pasal 144 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Hal yang kedua, ketika engkau menyadari dan menjawab tentang pertanyaan Tuhan, lalu dalam suatu ibadah dan pelayanan, itu engkau akan menemukan kebahagiaan sejati dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi, karena engkau bisa berkata, ya Tuhan, siapakah aku ini sehingga engkau memperhatikan aku? Siapakah aku ini sehingga engkau memperhitungkannya? Ketika Tuhan berkati engkau, ketika Tuhan pulihkan ekonomimu, ketika Tuhan pulihkan keluargamu, ketika Tuhan sembuhkan dengan ajaib, engkau lalu berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dan sekarang aku ada di rumahmu, dan aku mungkin akan melakukan sesuatu, walaupun terkecil apapun, mungkin juga tidak ada yang lihat yang kita lakukan di luar dari tempat ibadah, tapi itu adalah panggilan, sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Lalu setelah kita lakukan itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan kita akan menjadi lebih banyak tahu pengenalan kita terhadap Tuhan secara pribadi, sehingga pemazmur berkata, ya Tuhan, siapakah aku ini manusia sehingga engkau memperhatikan aku? Bagaimana keadaan kita? Iya Pak Pendeta, itulah aku. Sesudah Tuhan pulihkan, aku semakin merasakan pengenalan aku terhadap Tuhan secara pribadi. Bagaimana engkau? Ya Pak Pendeta, betul-betul aku merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dia yang membimbing aku hari demi hari sampai hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang itu yang Tuhan mau buat kita, supaya kita semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Dia nggak akan buat kita menjadi susah-susah begitu, enggak. Kalau engkau menjadi seorang bapak kepada anak-anakmu, masakan kau mau bikin anak-anakmu jadi susah? Bahkan kau berpikir kalau bisa engkau nak
nanti engkau lebih hebat dari bapak gitu ya. Atau seorang mama dia akan bilang, nak, nanti kamu lebih hebat dari mama ya. Itu adalah cita-cita, terlebih lagi Tuhan. Oke, yang terakhir ya, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita baca Galatia pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika engkau menjawab pertanyaan Tuhan, pertanyaan Yesus secara pribadi dalam hatimu, dan ketika engkau melakukannya, ketika engkau sedang beribadah, apalagi engkau ada di dalam suatu pelayanan, adalah karena menyadari bahwa Dia yang telah menyerahkan dirinya untuk aku dan yang telah menebus segala dosa-dosa dan kesalahanku. Itu adalah suatu pengertian, itu adalah sesuatu yang keluar dari hati yang paling tulus, yang menyadari sesungguhnya siapa kita sebenarnya. Manusia yang sudah berdosa, yang hukumannya adalah maut, tetapi kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus. Yesus pembuka jalan pendamaian, dan dia sudah korbankan dirinya. Dia sudah tebus segala kesalahan kita, sehingga kita berubah, ada di dalam jalan Tuhan, ada di dalam rencananya yang indah, ada di dalam sesuatu yang pada akhirnya kita akan menerima, yaitu suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Memang kita masih di dunia, memang tubuhnya masih tetap tubuh yang ini, secara badani engkau tidak berubah, tetapi batinmu, hatimu, jiwamu, semua sudah berubah. Engkau sudah bukan seperti yang dulu lagi, tetapi engkau adalah manusia yang diberkati, manusia yang punya pengharapan, baik di dalam dunia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan Yesus sudah melakukannya untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan merasakan bagaimana Dia sudah berkorban melalui tubuh dan darahnya. Saudara yang di rumah juga bisa bersiap-siap ya. Kita akan bersama-sama dari tempat ini, dan juga pelayan-pelayan perjamuan kudus mempersiapkan dirinya, para pemain musik, singer, song leader. Oke, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian yang tadi kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Petugas perjamuan kudus dipersilahkan mempersiapkan diri. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Katakan, tak terbatas Kau Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, mohon berkat atas roti dan anggur ini. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu itu sudah lebih daripada cukup untuk mengatasi setiap permasalahan kami Tuhan. Dan itu lebih daripada cukup untuk menyatakan bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Sekalipun kami seringkali menyakiti hati-Mu, seringkali kami tidak sadar bahwa itu membuat Engkau menjadi bersedih, tapi tidak mengurangi kasih-Mu kepada kami. Itu sebabnya hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Dan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga setiap kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, jaminan kesembuhan itu menjadi milik kami. Demikian pula anggur yang akan kami minum, yang merupakan lambang tubuh-Mu, sebab tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan darah-Mu itu Tuhan yang menyucikan segala kesalahan kami. Siapa di antara kami yang tidak pernah bersalah? Tetapi hari ini ketika kami minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, biar kiranya kami menjadi baru di dalam nama Yesus. Seperti Engkau berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadikan kami baru, berikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan kami terus berjalan bersama dengan Engkau selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau, sehingga kami bangga kepadamu Tuhan, dan firman-Mu digenapi. Dan hamba-Mu ini mohonkan berkat atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu ketika sakit, maka jaminan kesembuhan menjadi milik kami dalam nama Yesus. Demikian juga anggur yang akan kami minum, yang merupakan lambang daripada darah-Mu, dan darah-Mu itu membuat kami menjadi suci kembali, hidup baru bersama dengan Engkau, dan setiap hari kami menjadi baru di dalam darah-Mu, di dalam kekuatan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini,
Kita angkat pujian, Dia jamah segenap hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hidupku, ya Tuhan, dan beri damai di hatiku. Biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjamah engkau. Dia yang paling peduli kepadamu. Dia yang paling ngertiin engkau. Dia yang paling paham. Seringkali yang terdekat sekalipun bisa nggak paham, tetapi Yesus tahu, karena Dia ada di hatimu. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus, Dia mati, Dia hancur, itu buat kita. Ketika engkau sedih, ketika engkau sakit, ketika engkau menghadapi sesuatu yang berat, dan kau ingat Dia sudah mengalami lebih berat, dan Dia juga jamin kesembuhan itu. Biar kiranya ketika kita makan roti ini, jadilah sebagaimana imanmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang anggur, angkat tinggi-tinggi dan percaya.
bahwa ini adalah darah Kristus yang Yesus sendiri bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu dengan iman, dengan percaya, angkat pujian ini. Ya Tuhan, inilah kami, iman yang Kau izinkan untuk bertumbuh dalam nama Yesus. Hatiku percaya, selalu ku katakan, selalu aku percaya Tuhan. Percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan iman, dengan sukacita, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman dan telah memimpin perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang akan membalas berlipat kali. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Hidup
di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku Enak, guys. Mantap. beserta Yes. jiwaku